1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan kali ini. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini itu bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus apa yang sudah kita pelajari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan kali ini. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus apa yang sudah kita pelajari itu kalian bisa ingat terus gitu sampai ke depannya ya. Oke, KM, Raihan silahkan dipimpin doanya. Ya, baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Berdoa dicukupkan. Oke. Setelah berdoa, kita absen dulu ya supaya tahu siapa aja yang tidak masuk hari ini. Oke, kita absen dulu. Pertama, Andara hadir? Hadir. Oke. Arya? Sip. Aufa? Hadir. Oke. Aulia? Sip. Aksela? Hadir. Felicia? Hadir. Oke. Galuh? Hadir. Oke. Hanifah? Hanifah? Hadir. Ihsan? Hadir. Ilham? Hadir. Oke. Hadir. Ihsan? Hadir. Oke. Ilham? Hadir. Oke. Kenisa? Hadir. Melania? Hadir. Muhammad Rafli? Muhammad Raihan? Nasifah? Naufal? Rahma? Hadir. Safira? Sania? Muhammad Raihan? Hadir. Nasifah? Hadir. Naufal? Hadir. Rahma? Hadir. Safira? Hadir. Sania? Zora? Hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Nah, kan karena sekarang kan cuacanya lagi jelek ya, jadi kalian harus jaga kesehatan. Terus jangan lupa kalau ke sekolah harus makan dulu. Pokoknya jangan telat makan ya. Jadi pokoknya harus jaga kesehatan. Gitu supaya kan bisa ikut pembelajaran setiap hari gitu tanpa terkendala. Oke. Hari ini harus jaga kesehatan gitu supaya kan bisa ikut pembelajaran setiap hari gitu tanpa terkendala. Oke, hari ini kita akan masuk bab baru yaitu bab trigonometri gitu ya. Nah, bab trigonometri. Nah, untuk pertama kali untuk masuk trigonometri itu yang akan kita pelajari adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran trigonometri, itu yang akan kita pelajari adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran,
Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dulu. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, nanti akan dibentuk kelompok. Nah, dengan mengerjakan LKPD yang menekankan konsep dasar perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian itu bisa yang pertama menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Terus yang kedua menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Nah, jadi diharapkan dua hal tersebut nanti kalian harus sudah bisa setelah pembelajaran hari ini, ya. Oke. Terus yang kedua aspek penilaian. Nah, Ibu juga kedua aspek penilaian. Nah, Ibu juga melihat jadi yang dinilai yang pertama sikap nanti pada saat kalian. Pertama, aspek penilaian itu adalah sikap apa sih yang dinilai? Yang pertama, sikap nanti pada saat kalian kerja kelompok, bekerja sama. Terus berpikir kritis, nanti pada saat tanya jawab gimana nih siswa saya gitu ya. Nah, terus aktif. Nah, itu. Terus kalau keterampilan itu nanti yang pertama kerjasama juga, nanti dinilai kerjasamanya bagaimana sama kelompok. Terus yang kedua gimana kalian pada saat mengerjakan LKPD. Nah, terus yang ketiga nanti ada presentasi. Nah, jadi nanti presentasinya itu dinilai juga seperti apa mengerjakan LKPD. Nah, terus yang ketiga nanti ada presentasi. Nah, jadi nanti presentasinya itu dinilai juga seperti apa gitu ya pada saat kalian presentasi. Nah, yang terakhir ada aspek penilaian pengetahuan. Nah, nanti pada saat di akhir pembelajaran saya akan kasih 2 soal. Nah, untuk mengetahui seberapa paham sih kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Ngerti? Oh. Oke, siap. Nah, terus langkah pembelajarannya. Nah, tadi kan kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajarannya. Nanti yang pertama. Oke, siap. Nah, terus langkah pembelajarannya. Nah, tadi kan kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajarannya. Nanti yang pertama itu akan dibentuk kelompok. Jadi kelompok itu kan kemarin Ibu sudah share ya, ada 4 orang kelompoknya. Nah, terus menggunakan LKPD, mengerjakan LKPD bersama kelompoknya nanti. Nah, nanti menggunakan LKPD, mengerjakan LKPD bersama kelompoknya nanti. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, nah nanti akan ada yang ditunjuk untuk presentasi ke depan, gitu ya. Nanti siap-siap aja siapa yang harus ke depan ya, oke? Iya. Jadi pokoknya siapapun yang akan tertunjuk, itu pokoknya nanti kelompoknya tunjuk nih siapa ketua kelompoknya yang akan maju ke depan, oke? Sip. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, nah, ada materi prasyarat dulu. Nah, materi prasyaratnya apa sih? Nah, untuk di materi trigonometri ini, materi prasyaratnya apa sih? Nah, untuk di materi trigonometri ini, materi prasyarat yang harus dikuasai oleh kalian itu yang pertama adalah teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini kalian sudah belajar pada saat waktu SMP, ya? Nah, jadi teorema Pitagoras ini berhubungan dengan segitiga apa, bentuk segitiga apa coba? Nah, sih, betul, pintar. Tadi masih pada inget nih ya. Segitiga apa, bentuk segitiga apa coba? Nah, sih, betul, pintar. Tadi masih pada inget nih ya. Nah, jadi betul kalau misalkan yang namanya teorema Pitagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, sekarang coba perhatikan. Di PPT ada sebuah segitiga siku-siku apa? Itu namanya siku-siku apa? ABC ya? Oke. Segitiga siku-siku ABC. Yang diketahui sisi apa aja? AC sama AB. Oke. Ditanyakan berapa panjang sisi BC? Ada yang bisa jawab?
Oke, Arya, silahkan Arya. 13. 13? Wah, hebat, tanpa menghitung nih, hebat nih. Silahkan Arya. 13. 13? Wah, hebat, tanpa menghitung nih, hebat nih. Kenapa bisa tahu? Itu kan ada 12, ada 5, BC-nya kenapa bisa tahu langsung 13? Karena menggunakan triple Pythagoras, Bu. Oke, betul sih, berarti Arya masih ingat nih materi triple Pythagoras waktu pada saat SMP. Nah, kalau saya itu menggunakan triple Pythagoras, Bu. Oke, betul sih, berarti Arya masih ingat nih materi triple Pythagoras waktu pada saat SMP. Nah, betul. Di teorema Pythagoras ada yang tidak usah pakai hitungan, ya, namanya itu tadi triple Pythagoras. Nah, tadi di situ kan ada 5, ada 12, berarti berapa? 13 ya? Nah, betul. Ada 5, ada 12, ada 13. Nah, selain itu ada apa lagi? Raihan? 3, 4 sama 5. 3, 4 sama 5. Betul, Isan? 6, 8 sama 10. 6, 8, 10. Ada yang tahu lagi? Nah, kalau 6, 8 sama 10. 6, 8, 10. Ada yang tahu lagi? Nah, kalau yang lain berarti kalau yang nggak tahu berarti otomatis harus pakai teorema Pythagoras ya, selain yang tadi. Nah, ini contohnya satu lagi. Nah, coba berarti kalau ini sekarang harus siap-siap nih kertasnya sama bukunya. Coba. Di situ ada sebuah segitiga siku-siku ABC, sikunya ada di B. Nah, sikunya ada di B. Terus jika panjang AC-nya 5, BC-nya 2 cm, sikunya ada di B. Terus jika panjang AC-nya 5, BC-nya 2 cm, maka panjang AB-nya adalah berapa? Oke, ada yang masih ingat gak nih rumus Pythagorasnya? Berapa coba? Apa dulu yang harus dilakukan pertama kali? Pertama dulu segitiga Depan, mendingan. Stop, depan. Jadi yang pertama itu kita gambar dulu segitiga. Terus lihat soalnya, ini sudutnya ada di B. Sikunya di B ya. Iya. Sikunya di B ya. Iya. Nah, berarti kalau ada siku di B, otomatis siku-sikunya itu hurufnya B. Nah, berarti kalau ada siku di B, otomatis siku-sikunya itu hurufnya B. Ya? Oke, lanjut. Nah, dari soalnya kita dapat AC-nya 5. Kita tinggal masukin huruf yang lainnya. Nah, dari soalnya kita dapat AC-nya 5. Di sini sisi miring dikurang sama 5 ya. Terus di BC-nya 2. Nah, jadi rumus Pythagoras yang buat dari sisi pinggirnya sampai sisi miring itu caranya adalah AB kuadrat sama dengan sisi miring dikurang sama yang ininya sisi miring. Tuh. Jadi ini 21. Tapi di sini AB-nya harus masukin jadi ini 21. Tapi di sini AB-nya masih ada pangkatnya. Nah, untuk menghilanginya jadi AB-nya 21-nya dibagi sama akar. Jadi AB-nya 21. Oke, yang dikerjakan apa betul? Betul. Terima kasih Nova. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 sama terima kasih Nova. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 sama 5 itu kan nggak ada triple Pythagorasnya ya. Berarti otomatis kalian harus tahu dulu triple Pythagoras seperti apa. Nah, yang dicari itu adalah AB. AB itu sisi miring atau bukan? Bukan. Berarti kalau AB itu sisi miring atau bukan? Nah, bukan. Berarti kalau sisi miring artinya dia mencarinya dengan cara dikurangi, ya. Tapi kalau yang dicarinya sisi miring itu gimana? Kalau sisi miring artinya
dia mencarinya dengan cara dikurangi, ya. Tapi kalau yang dicarinya sisi miring itu digimanain? Oke, berarti karena ini hasilnya sama, ini hasil AB sama dengan akar 21. Oke. Nah, jadi di sini tadi teorema Pitagoras itu untuk penerapan trigonometri sendiri itu seperti itu ya. Nah, jadi untuk mengetahui kalau misalkan dia sisi miring itu berarti jadi ditambah, tapi kalau misalkan dia bukan sisi miring itu dikurang. Oke, berarti sudah ngerti ya untuk teorema Pitagoras? Nah, karena masalahnya ya teorema Pitagoras ini akan dibawa sampai trigonometri kelas 11, kelas 12 juga pasti dibawa gitu. Jadi makanya kalian harus ngerti gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nah, di sini penerapannya untuk apa sih trigonometri itu? Nah, penerapannya itu salah satunya ini untuk menghitung tinggi bangunan. Ada yang tahu nggak kira-kira selain untuk menghitung tinggi bangunan apalagi trigonometri? Tinggi pohon. Oke, Aulia betul. Terus ada lagi? Menghitung jarak. Oh, tapi sudutnya harus diketahui ya. Jadi bentuknya harus segitiga. Nah, betul. Jadi untuk penerapan trigonometri sendiri itu seperti itu ya. Nah, jadi untuk mengetahui gimana sih caranya mengerjakan ini, nah kita harus tahu dulu gitu trigonometri segitiga di siku-siku. Nah, sekarang kalian silahkan duduknya berkelompok ya, silahkan duduknya berkelompok. Kan kita ibu sudah membagikan ya kelompoknya. Nah, sekarang silahkan duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi boleh apa sih namanya, disatuin sok mejanya, silahkan sok dikondisikan ya. Stop aja. Oke, satuin. Udah ngerekord. Udah ngerekord. Kita tunggu dulu ya sampai semuanya sudah menemukan tempat yang paling enak untuk berkelompok. Harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti jadi jangan istilahnya ngerjainnya jangan sendiri-sendiri. Jadi harus saling ngasih tahu ke temen yang kurang ngerti gitu. Nah, tapi ada yang nggak ngerti silahkan kalian juga boleh ya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti silahkan kalian juga boleh nanya ya. Waktu pengerjaan LKPD-nya nanti 30 menit ya. Waktu pengerjaannya 30 menit. Nah, terus yang mengerjakan itu jangan cuma satu orang ya. Jadi bagi-bagi aja, itu kan di LKPD itu ada beberapa masalah. Nah, nanti nggak apa-apa dibagi-bagi, disobek, bukan disobek sih maksudnya. Nah, nanti nggak apa-apa dibagi-bagi, disobek, bukan disobek sih maksudnya, dilepas, itu copot juga nggak apa-apa. Jadi untuk dibagikan nanti setiap siswa, jadi tidak hanya cuma satu orang yang ngerjain, jadi semuanya ikut ngerjain. Tapi kalau ada yang terkendala saling bantu gitu ya. Dan boleh tanya ke ibu ya. Sok, silakan. Matiin aja. Udah. Sampai ini dua.
Kelasnya berarti 10 MIPA 5 ya. Kelasnya berarti 10 MIPA 5 ya. Pakai penggaris ya supaya rapi. Iya, Bu. Di sini ada yang bisa gambar bagus silakan, berarti khusus menggambar ya. Iya, Bu. Saya Mas Rehan. Nah, ya. Gimana kelompok Aulia ada kesulitan nggak? Oke, siap. Kelompoknya Aulia gimana? Kelompoknya Rafli gimana? Oke. Nah, kan ibu juga udah kasih bahan. Di bahan yang udah kamu kasih ya? Iya, sama-sama. Di sini tuh gambar aja. Boleh. Aja dipindahin ke belakang. Makanya kan saya juga mendingan dipisah gitu ya. Boleh. Ditulis dulu berapa-berapanya. Jadi jangan baru disederhanakan. Nah, 12 per 9. Ada osekan, ada sekan, ada pertama ya. Dan di kegiatan 3, coba lihat di kegiatan 3. Nah, itu ada di paling atas, Ibu ada tipe sedikit. Jadi di situ ada posekan, ada sekan, di ujungnya harusnya kotangan ya. Coba dicoret. Nah, itu harusnya cot. Nah, oke. Sip. Terima kasih. Oke, sip. Ada yang salah. Nah, tapi kalau tadi yang lagi berfoto videonya Ada di Natasha sama aku juga ada. Di Natasha di aku juga ada. ada? Ada. Dalam video? Dalam video. Ya, nanti satu-satunya aja. Tapi belum ada ininya. Belum ada. Kata-katanya gitu. Oh iya. Iya lah, tadi gua jawab ngajarin. Mau diisi kan? Nah, iya benar. Ada mau casting nggak takut? Oh iya, ada bu. Oke, gimana? Sudah sampai kegiatan berapa? Boleh, silakan.
Nanti hasilnya diperiksa kembali ya. Jadi dari kegiatan 1 sampai akhir supaya nanti jawabannya udah tepat gitu ya. Yeay. Udah selesai. Mana ini? Yang lain tenang aja ya, waktunya masih ada. Nah ini perhatikan di sini ada titik-titik yang terlewat ya. Perhatikan. Jadi nanti setiap KPD-nya perhatikan nanti di sini ada titik-titik yang terlewat. Kalau udah nanti boleh langsung kirim di grup ya. Dulu ya. Nah, ini dapat apa dua? Nah, sebaliknya ditulis di sini ya. Nah, jadi supaya nanti di siang presentasi harus jelas. Ya, terus nyalain gitu. Udah selesai. Ya benar. Semua tidak. Oke, nanti coba saya mau lihat yang latihan soal itu ke-6 trigonometrinya sudah ada apa belum? Nah ini coba dibaca ya. Perbandingan sama trigonometri. Jadi bukan cuma panjangnya aja. Jadi yang ditanyain ditambahin isinya apa? Sampai oke, tinggal ditambahin coba kita cek. Tinggal kirim ya ke grup ya. Oke, kita cek. Di awal aja ya, supaya udah semuanya belum? Oke, yang sudah coba dikirimkan ke grupnya dan supaya nanti kita bahasnya nanti
pakai foto hasil LKPD kalian ya, kita tampilkan. Nah, karena di sini ada 4 masalah, tapi sedangkan kan ini ada 5 kelompok. Nah, supaya semuanya dapat ke depan, nanti kelompok 1, coba perhatikan dulu ya. Untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 nanti menampilkan dari kegiatan 1 tapi sampai yang lembar kedua. Ya. Oke. Nah, nanti kelompok 2 itu selanjutnya. Nah, kegiatan 2 nanti untuk kelompok 2 mana kelompok 2? Nah, kelompok 2 nanti sampai yang lembar ketiga. Ya, lembar ketiga aja. Jadi yang ini. Ya. Oke. Nah, terus kelompok 3. Kelompok 3 berarti kegiatan 3 ya. Nah, kegiatan 3 berarti yang ini aja lembar lembar keempat ya. Oke. Kelompok keempat ya. Oke. Kelompok 4 berarti yang ini ya. Oke. Terakhir kelompok 5 yang ini latihan soal ya. Oke. Bawah tapi kan enggak sama. Mendingan keluar aja Cok. Pagi nanti aku mau kamera. Bukan aku. Ini ada cadangan, cuma mau dipakai buat eksesnya. Ya hemat-hemat nih kalau tempatnya buat Bumita ini. Oke, nanti sambil nunggu ini muncul, silakan nanti kalian persiapkan siapa perwakilan kelompoknya yang mau maju ke depan, ya. Satu orang aja, satu orang dulu. Sudah dikirim, yang sudah selesai, sudah dikirim ke grup. Oke. Oke, yang baru masuk di sini baru kelompok 1 sama kelompok 4. Kelompok 2, 3 yang lain coba ditunggu ya. Oke. Siapa aja yang mau atuh? Katanya mau kamu. Kan Nova tadi udah. Terus Kaihan tadi udah jawab juga. Sama itu tinggal Kaihan dua. Ibu udah jawab. Tenang ya, karena waktunya masih ada. Silakan kalau yang belum dikirim, saya tunggu ya, supaya nanti pada saat presentasi nggak usah ditulis di papan tulis, jadi langsung dipresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, ya. Jadi real nih tulisannya ada di depan, ya. Real. Jadi kan supaya istilahnya pembelajaran ini menggunakan teknologi yang ada juga, gitu ya. Jadi kita mengganti papan tulis sama spidol dengan teknologi gitu, pakai infocus sama laptop. Udah? Sudah dikirim? Oke, sudah dikirim? Sudah.
belajar kan ya? Yang namanya proses belajar, kalau ada salah ya nggak apa-apa. Karena kalau misalkan nanti ada salah tinggal diperbaiki, ya. Selamat jadi kembali. Udah kayak apa? Apa itunya harus diginiin dulu nggak sih? Berarti lampu. Ini sih kalau dari maksudnya ya. Padahal tadi nggak apa-apa ya. Mungkin Godaan. ya. Soalnya tiba-tiba belajar kayak ini dari apa ya? Kaget nih apa ya sih? Pakai apa? Ya, nanti. Oke, mungkin nggak bisa ditampilkan di sini. Berarti silakan kelompok 1 tampil ke depan, dibacakan saja ya. Oke. Oke. Berarti mau nggak mau harus pakai spidol. Kita balik lagi ke konvensional. Apa tuh? Oke. Jadi dari gambar yang sudah dari soal, sehingga kami bisa ilustrasikan itu adalah segitiga siku-siku. Jarak kaki tangga pendirinya adalah 4 meter. Oke, di mana tinggi dindingnya 3 meter. Jarak kaki tangga pendirinya adalah 4 meter. Dan sudut antara tangga dan kalian lantai adalah oke. Sehingga yang ditanyakannya adalah sisi miringnya. Cara mencari sisi miring sehingga yang ditanyakannya adalah sisi miringnya. Cara mencari sisi miring, kami menggunakan teorema Pythagoras, yaitu di sini sudutnya Sisinya. sisinya x. X adalah sama dengan 2 kuadrat ditambah kuadrat. Pertama-tama kita jumlahin dulu 3 kuadrat sama 4 kuadrat. 9 ditambah 14 dengan 25 akan 25 adalah ini kita bisa x sama dengan 25 adalah ini kita bisa x sama dengan 5. Dan bisa disimpulkan bahwa sisi depannya 3. Tulis berarti sini aja. Sisi depan sama dengan
petanya. Dan sisi miring petanya. Oke, terima kasih. Oke, dari kegiatan satu ini, nah di sini tadi kan menggambar segitiganya seperti ini. Apakah sama dari setiap kelompok? Sama. Oke. Terus untuk apakah sama dari setiap kelompok? Sama. Oke. Terus untuk mencari sisi miringnya, ini kelompok satu memisalkan ininya X. Nah, didapat dari teorema Pythagoras, X-nya itu adalah sama dengan 5. Sama juga? Sama? Apa ada yang beda? Sama ya? Oke, sama. Sekarang? Sama ya? Oke, sama. Sekarang, setelah menentukan X-nya sama dengan ini, nah kita tentukan. Ini tetanya kan ada di sini, ya? Berarti kalau tetanya ada di sini, sisi depannya itu sama dengan 3 meter. Lalu sisi sampingnya sama dengan 4 meter dan sisi miringnya sama dengan 5. Sisi miringnya sama dengan 5 meter. Oke, betul ya. Sip. Yang lain gimana? Udah sama semuanya? Sama. Oke, kalau udah sama berarti hasil meter. Oke, betul ya. Sip. Yang lain gimana? Udah sama semuanya? Sama. Oke, kalau udah sama berarti hasil kerja kalian sudah betul. Oke, baik. Kelompok 2, silakan siapa yang mau ke depan? Silakan Lovely. Rekan-rekan, saya akan menjelaskan dari kegiatan 2 bahwa di gambar bisa dilihat ada 3 segitiga siklus sebangun. Saya gambar aja. Jika segitiga di atas dibangun, maka sudut B. Nah, tulis aja sudut B. Sudut B. Itu sama juga atas bangun kan pasti sudutnya pasti sama ya. Jadi sama juga sudut E. Ini sama juga sudut Sudut Q. Oke. Terus
lihat sini itu depan pemilik ya. Kita bisa memasukkan data berdasarkan dari untuk segitiga ABC. Sinnya yaitu sin segitiga ABC dengan ABC. Kebetulan si B itu kan sebagai sudutnya, kita bisa fotokan data supaya data alfa ini. Terus tentukan perbandingannya dari setiap segitiga dari ABC. Sin itu terhadap dari sudut ya, sudut theta. Dari sin itu depan pemiring, berarti depan terhadap theta-nya itu 4, miringnya itu 5. Ya, tinggal Masuk. Kemudian untuk segitiga EFG, sinnya itu terhadap alfa. Segitiga EFG, sinnya depan pemiring juga sama, sin depannya 12, depannya 12, sinnya 15. Sinnya 12. Jadi bisa kita perkecil ya, dibagi 3. Yaitu 4, 5. Kemudian ada di sini dia PQR, sama dicari sini juga depan pemiring, depannya 8, miringnya 10. Ini 8, 10. Kita bisa perkecil juga nih, bagi 2. Jadi 4 kecil juga nih, bagi 2. Jadi 4 kali 5. Kemudian kita cari cosnya dari segitiga ABC. Cos itu samping ke kiri, dan ada sudutnya, sampingnya 3, miringnya 15. Kemudian kita FG, cosnya yaitu samping ke kiri, sampingnya 9, 15. Kita bisa perkecil nih bagi 3 semua. Dulu gambar. Kemudian untuk segitiga PQR, cosnya yaitu miringnya 10. Namun kita sudah perkecil bagi 2, 3 per 5. Dan untuk akhir segitiga ABC urutannya yaitu depan per 1. Depannya 4, sampingnya 3, jadi 4. Kemudian segitiga FG, dan depannya 12, sampingnya 9. Ya, oke. Bisa kita perkecil nih, dibagi 3. Bagi 3, oke, tuh. Kemudian sama untuk segitiga PQR, 4 per 1, depannya 8, sampingnya 8. Bisa juga berdua, jadi 4. Oke. Jadi dari sini kesimpulannya gimana, Raihan? Lihat. Kesimpulannya yang itu aja yang kata-kata. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu perbandingan sisi depan dan miring sama. Perbandingan tersebut dalam trigonometri merupakan konsep dari sini. Oke. Ya. Yang kedua, Perbandingan sisi samping dan sisi miring. Ya. Oke. Itu perbandingan tersebut dalam trigonometri merupakan konsep dari cos. Dan yang terakhir, perbandingan sisi depan dan sisi samping sama. Perbandingan tersebut dalam trigonometri merupakan konsep dari tan. Nah, jadi didapat tuh berarti konsep sin itu apa per apa? Di sini tuh itu depan per miring. Kalau kos? Dan cos samping per miring. Kalau tan? Tan depan per samping. Oke, sip. Nah, untuk yang Raihan kerjakan sama nggak? Oh, Raffi tuh Raffi yang Raffi kerjakan sama? Nah, ada yang beda nggak? Nggak ada. Oke, berarti apa yang udah kalian kerjakan sudah betul ya? Oke,
lewat ya. Berarti ini sudah sampai sini kita dapat perbandingan untuk sin itu adalah depan per miring, terus cos itu samping per miring, dan kanan itu adalah depan per samping. Jadi meskipun segitiganya itu beda-beda, tapi kalau misalkan itunya sama, nah ini akan sama nih hasilnya, itu perbandingannya. Itu karena konsep sin kostan pada setiap segitiga itu pasti akan sama. Oke, yang selanjutnya kelompok 3. Siapa yang tampil? Oke. Ini ada tuh kata sin. Kata sin. Apa tulisnya? Kata sin. Bisa. Nah, oke. Silakan kelompok 3. Start. Sini. Oh, bisa. Oke. Oke, jadi selain rumus sin cos dan tan, itu ada rumus lainnya atau perbandingan dari sin cos tan, yaitu kosekan, sekan sama kepanan. Bisa dilihat di sini sinnya adalah rumusnya depan per miring, maka kosekan yaitu depan per samping, maka kebalikannya adalah samping per depan. Sekan rumusnya adalah kebalikannya yaitu miring per depan. Sedangkan cos yaitu samping per miring, maka kebalikannya adalah sekan yaitu miring per samping. Lalu ada tan yaitu depan per samping, maka kebalikannya adalah samping per depan. Lalu di sini contohnya ada sudut A, B, dan C, yaitu maka di depan sudut T. Peta ini adalah depannya adalah AB di depan, lalu miringnya ada sudut AC, lalu sampingnya ada sudut BC. Maka dari perbandingan ini di atas ini, maka perbandingan trigonometri untuk segitiga ini adalah untuk sin dengan depan per miring yaitu AB per AC. Sedangkan untuk cos theta yaitu samping per miring BC per AC. Untuk tan theta yaitu depan per samping maka untuk kosekan yaitu miring per depan AC per AB atau kebalikan dari ini. Untuk sekan AC per BC, dan untuk ketangannya yaitu BC per AB.
jadi di sini selain sin, cos sama tangen itu ada 3 lagi nih yang lainnya, kosekan, sekan sama kotangan. Nah, dari sini setelah kita tahu perbandingannya, kalau ada segitiga ABC, nah terus ada sudut theta, kita tentukan nih sin, cos, tan sama kosekan, sekan sama kotangan. Nah, ini sudah betul ya. Nah, dari sini ada lagi nih kesimpulan. Berarti kelompok 4 silahkan menyimpulkan. Di ini aja. Oke, silahkan. Berarti kesimpulannya gimana kalau menurut Untuk menurut kelompok saya, yang pertama itu perbandingan sin, theta dan kosekan theta saling berbalikan, maka menghasilkan suatu konsep bahwa kosekan theta adalah 1 per sin theta. Oke, betul. Yang kedua, perbandingan cos theta dan sekan theta adalah 1 per sin theta. Oke, betul. Yang kedua, perbandingan cos theta dan sekan theta saling berkebalikan, maka menghasilkan suatu konsep bahwa sekan theta adalah 1 per cos theta. Oke. Terus untuk yang ketiga, perbandingan tan theta dan kotangan theta saling berbalikan, maka menghasilkan suatu konsep bahwa kotangan theta sama dengan cos theta per sin theta. Oke, sama? Sama. Sip, betul. Terima kasih Arya. Oke. Terakhir, kelompok 5, latihan soalnya. Kotangan theta saling berbalikan, maka menghasilkan suatu konsep bahwa kotangan theta sama dengan cos theta per sin theta. Oke, sama? Sama. Sip, betul. Terima kasih Arya. Oke. Terakhir, kelompok 5, latihan soalnya berarti. Silahkan bisa. Silahkan. Boleh, silahkan. Begini, tadi dulu. Masalahnya sendiri, oke lagi. Ya, jadi itu di soalnya sudah disebutkan jika pada dalam segitiga panjang AB sama dengan 5 dan BC sama dengan 7. Bisa lihatnya sebelah sana ya. BC sama dengan 7, berarti kan AB 5, BC 7. Oke. Nah, pertama-tama perbandingan semua perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Nah, pertama-tama perbandingan semua perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu ini CA itu berapa. Berarti kan ini rumus pertama-tama kita harus cari tahu dulu ini CA itu berapa. Berarti kan ini rumusnya tuh miring per depan, miring dikurang depan. Jadi CA pangkat 2 sama dengan A-nya besar bisa. CA pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 kurangi 5 pangkat 2 sama dengan 49 kurangi 25 sama dengan 24, itu CA pangkat 2. Nah, di situ ini diakarin dari CA sama dengan akar 24. Nah, karena ini 24 bisa disederhanain lagi, kita sederhanain jadi 2 akar 6. Oke, betul. Habis itu berarti ini daya 2 akar 6. Habis itu dipertanyakan perbandingan semua perbandingan trigonometri dari sudut A. Nah, kebetulan dari tadi kan samping depan miring, di sini tuh selalu miring, sini selalu samping, sini selalu depan, sini selalu miring, selalu samping, selalu depan. Nah, kalau ini beda karena alfanya ada di sini. Di atas ya. Di sini ya, saya ini. Nah, jadi yang depan tuh yang di sini, yang samping yang ini, yang miring ini. Oke, sip, betul. Pertama kita cari sinnya dulu, sin alfa. Tadi sin alfa rumusnya ada yang masih ingat gak? Oke, depan ke kiri. Depan ke miring. Nah, tadi kan kita udah ini bahwa depannya itu bukan ini karena alfanya di sini. Jadi depannya 5 depan per miring. Sin alfa sama dengan 5 per 7. Oke. Terus Di situ kita
kita cari cos alfa. Sini tadi cos alfa apa? Samping per miring. Jadi karena ini depan berarti di samping. Samping per miring berarti 2 akar 6 per 7. oke. Lalu ketika kita carikan alfa. Jadi cara ngomong mau jawab apa aja? Nah, selain nopal. Depan per miring. Depan per miring. Samping. Samping. Nah, depan per samping kan ini depannya berarti 5 per 2 akar 6. Nah, karena kalau misalnya di pecahan sebaiknya di bagian penyebut tidak ada akar, kita hilangkan akar. Nah, untuk menghilangkan akar, kita di ini 2 akar 6 harus dikali berapa untuk hilangin akar? 2 akar 6. Ini dikali akar 6, di atasnya juga dikali akar 6. Jadi 5 akar 6 per 2 dikali 6 sama dengan 5 akar 6 per 12. Oke, sip. Nah, lalu kita cari kosekan. Nah, tadi kan kebetulan udah itu bahwa kosekan kebalikan dari sin, kosekan kebalikan dari kos, dan patangan adalah kebalikan dari patangan. Langsung aja kita balikin. Jadi kosekan alfa sama dengan 5 per 7 dibalikin jadi 7 per 5. Oke, tuh. Sekan ya, sekan alfa kita balikin nih. Jadi 7 per 2 akar 6. Kayak tadi kan 2 akar 6 nggak bisa kalau misalnya dijemput kali akar 6 lagi. Nah, jadi 7 akar 6 per 12. Habis itu langsung kotangan. Kotangan apa? Ini dibalikin ya. Dibalikin jadi 12 5 Ya benar, 5. ini aja Ya benar. kali akar 6 dua-duanya Jadi 12 akar 6 per 30. Nah, ini bisa diperkecil. Jadi 2 akar 6 per 5. Ya. oke, coba. Sama enggak? Sama? Oke, coba. Gimana? Lihat. Tapi 12 akar 6 per 30 bagi 6. Ya. Benar? Saya pas di akhir ini malah jadi bagus coba ini. Ya Allah, si Melis lagi ya. Ya Allah, cobaan ya, Masya Allah. Perbandingan trigonometri, ini aplikasinya di sini nih. Kalau ada segitiganya, nah tadi bagus nih Isan, bagus sekali presentasi ke depannya gitu ya. Cocok jadi guru. Maksudnya kalau misalnya jadi guru itu ya, selain kita harus bisa menguasai materi, kita juga harus bisa gimana caranya menyampaikan ke siswa gitu. Nah tadi Isan bagus gitu ya untuk presentasinya. Nah jadi di sini yang pertama sinnya betul 5 per 7, cosnya juga betul 2 akar 6 per 7. Nah tangannya kalau di bawahnya masih ada akar, kita harus rasionalkan ya, dikali akar 6 per akar 6. Nah ini udah betul jawabannya. Terus ini juga tinggal dibalikan ya dari yang sifat yang tadi. Kosekannya betul, sekannya betul, kotangannya betul. Oke, ada yang beda nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang beda berarti ini udah betul semua nih AKPD-nya. Sekarang AKPD-nya dikumpulkan. Dikumpulkan lagi ya. Oke, setelah AKPD-nya dikumpulkan, silakan duduknya kembali seperti semula. Pindah. Oke, duduknya kembali seperti semula ya. Nah, setelah kita mempelajari dari LKPD, kita punya kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah perbandingan trigonometri itu ada berapa? Ada 6 ya. Oke, perbandingan trigonometri itu ada 6.
Rame pastinya. Rame? Oke, berarti matematika itu nggak selesai. Berarti belajar matematika sama Udah dipahami. udah dipahami. Oke, apa lagi selain itu? Jelas. Jelas? Oke, jelas pisan. Apa lagi? Rame pastinya. Rame? Oke, berarti matematika itu nggak selesai. Berarti belajar matematika sama ibu sama. Iya. Jadi nggak takut lagi. Jadi nggak takut lagi belajar matematika? Iya dong. Kalau sama ibu ya. Kalau sama saya? Iya, sama ibu. Sekarang yang kedua, media yang digunakan PPT sama LKPD yang tadi udah dikasih, menurut kalian gimana? Menarik. Oke, menarik. Terus? Paham. Keren? Lucu? Terus apa lagi? Masih mah jelas loh. Yang masih mah jelas ya. Tapi menekankan ke konsep dasarnya enggak kira-kira? Iya. Ya. Jadi kalian bisa ngerti gitu ya konsep sin itu gimana, cos itu gimana, terus tangan itu gimana, dan kebalikan dari tiga hal tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya bahan ajar yang ibu kasih di WhatsApp grup kemarin membantu. Jadi kalian bisa ngerti gitu ya konsep sin itu gimana, cos itu gimana, terus tangan itu gimana, dan kebalikan dari tiga hal tersebut. Ya. Kalian enggak? Oke. Tampilannya gimana? Menarik, lucu, keren. Oke, siap. Terus yang terakhir, metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Kan biasanya kan maksudnya kalau ibu menerangkan itu selalu langsung gitu ya, tanpa ada diskusi. Diskusi dan tanya jawab. Kan biasanya kan maksudnya kalau ibu menerangkan itu selalu langsung gitu ya, tanpa ada diskusi, tanpa ada kayak misalkan pakai model pembelajaran. Nah sekarang untuk hari ini ibu pakai cara yang berbeda nih. Nah menurut kalian gimana? Lebih asik atau lebih susah atau gimana? Lebih asik. Lebih asik. Nah jadi berarti nanti kedepannya akan dilakukan metode yang sama gitu supaya istilahnya belajar matematika itu tidak monoton, nggak gitu-gitu aja. Metode yang sama gitu supaya istilahnya belajar matematika itu tidak monoton. Iya, Gitu ya. Oke, setuju? Setuju. Oke. Nah, selanjutnya siapkan kertas. Siapkan kertas dan alat tulis kalian. Kita ada evaluasi dulu. Evaluasinya hanya 2 soal. Kertasnya cukup 1 lembar aja. Jadi bisa berbagi sama temannya ya, bisa sharing. Nanti dikumpulkan ya. Nah, ini untuk nomor 1 saya kasih waktu 3 menit. Kapan? Kasih nama dan kelas ya. Nah, kelasnya gak usah pakai soal ya, langsung aja ya. Ya, langsung jawaban aja. Ya, langsung jawaban aja. Ayo, kalau sin A berarti sudutnya. Oh iya. Nah, jadi bukan theta alfa gamma ya. Jadi si A. Ya, betul. Iya, betul.
Udah? Ada yang belum. Waktunya masih 1 menit lagi ya. Nah, 1 menit lagi. Cuma 2 menit. Bukan soal 2 menit. Pindah ya. Oke. Yo, sekarang gambarnya nggak ada nih, berarti harus diapain dulu? Digambar dulu. Oke, betul. Ada yang sudah selesai? Udah? Kalau selesai, boleh dikumpulkan. Udah? Oke, sip. Kosekan, tulisan dari sini. Udah? Oke. Tenang ya, yang lain masih ada waktunya. Udah? Oke. Udah? Sip. Udah selesai? Udah? Oke. Gak apa-apa sebisanya ya. Udah? Oke. Udah? Hah? Gua kira enggak. Oh. Dan nanti di rumah saya potong. Udah? Oke. Waktunya sudah habis ya. Jadi seadanya dan sebisanya dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah ya. Oke. Waktunya sudah habis. Oke. Oke.
yang dilakukan di kelompok. Udah semuanya ya? Oke, udah semuanya. Kira-kira setelah evaluasi. Nah, udah ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pertemuan hari ini untuk pembelajaran trigonometri di pertemuan pertama sudah selesai. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kalian ingat sampai ke depannya ya. Karena masalahnya ini materi trigonometri ini dibawa sampai ke kelas 12 nanti gitu. Jadi makanya untuk dasarnya ini benar-benar harus kalian ngerti banget gitu ya. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya ya tadi ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kalian. Terus kalian yang selalu ingat pada materi yang sudah dipelajari. Silakan Kak M. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing iman. Oke, nah jadi nanti untuk hari Senin, nah pembelajaran kita masih berlanjut, masih di trigonometri. Nah cuma nanti siap-siap pelajari, nanti akan saya kasih bahan aja lagi. Nah untuk materi selanjutnya setelah yang siku-siku, kita akan belajar tentang yang trigonometri sudut istimewa. Apa sih trigonometri sudut istimewa? Nah nanti kita lihat Senin itu gimana ya. Nah tapi untuk siku-siku masih di bawah juga. Jadi nanti kita akan mencari gimana sih caranya untuk mendapatkan trigonometri di sudut istimewa ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, jaga kesehatan supaya nanti hari Senin kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih ya.